Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tentang alasan penghapus tuntutan. Alasan penghapus tuntutan yaitu alasan agar penuntut umum tidak dapat melakukan penuntutan. Ada beberapa alasan penghapus tuntutan. Yang pertama adalah karena adanya asas nebis in idem. Pada asas ini orang tidak dapat dituntut yang kedua kalinya terhadap perbuatan yang sudah diadili dengan keputusan yang tetap. Kemudian kedua adalah daluarsa atau lampau waktu. Seperti barang, penuntutan juga ada jangka waktunya. Sehingga ketika lewat jangka waktunya, maka perbuatan tersebut tidak dapat dituntut lagi. Ketentuan daluarsa adalah sebagai berikut. Pelanggaran dan kejahatan dilakukan dengan percetakan, daluarsanya adalah 1 tahun. Kejahatan diancam dengan pidana denda, kurungan, ataupun penjara maksimal 3 tahun. Maka daluarsanya adalah 6 tahun. Kemudian kejahatan diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun. Daluarsanya adalah 12 tahun. Kemudian kejahatan dengan ancaman pidana mati dan penjara seumur hidup, daluarsanya adalah 18 tahun. Dan bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan pidana, umurnya belum 18 tahun, maka daluarsanya dikurangi 1/3 dari yang di samping. Dan berjalannya jangka waktu daluarsa dalam penuntutan adalah keesokan hari setelah perbuatan dilakukan. Yang ketiga adalah kematian terdakwa. Jadi ketika terdakwa meninggal dunia, maka penuntutan otomatis hapus. Tetapi dikecualikan pada denda, ongkos perkara, dan merampas barang tertentu berkaitan dengan penghasilan negara, maka penuntutan dilakukan oleh ahli warisnya. Kemudian keempat adalah tidak adanya aduan pada delik aduan. Pada perbuatan pidana yang bersifat delik aduan, maka orang yang bersangkutan harus melaporkannya sendiri. Jikalau tidak, maka tidak bisa dilakukan penuntutan. Kemudian kelima adalah penyelesaian di luar proses pengadilan. Tidak dapat dilakukan penuntutan pada pidana denda jikalau maksimum denda dibayar dengan kemauan sendiri. Kemudian di luar KUHP kita mengenal yang namanya amnesti. Amnesti dapat diartikan sebagai pengampunan atau penghapusan hukuman seseorang yang dilakukan oleh kepala negara bagi yang melakukan tindak pidana tertentu. Amnesti diberikan Presiden dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung, kemudian DPR, serta dapat diberikan tanpa pengajuan terlebih dahulu dari tersangka. Kemudian yang terakhir adalah abolisi. Pada abolisi, proses hukum seseorang dihapuskan pada saat proses pengadilan ataupun baru akan berlangsung dan pemberiannya memperhatikan pertimbangan dari DPR. Terima kasih telah menonton video ini. Terakhir saya akan mengutip kalimat yaitu, hiduplah seolah engkau akan mati besok, dan belajarlah seolah engkau akan hidup selamanya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.